Pemirsa, mendapat giliran pertama Capres-Cawapres PD Perjuangan, Jokowi dan Yusuf Kala pagi tadi mulai menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya tes kesehatan, saat ini kita akan terhubung dengan rekan saya Fristian Humalanggi. Fristian, tes kesehatan sudah berlangsung sejak pagi tadi. Bagaimana jalannya tes kesehatan hingga jelang sore hari ini? Ya, kalau kami awak media menunggu sejak pagi tadi mulai 8.30 Jemi sudah mulai diperiksa. Tadi pasangan Joko Widodo dan JK juga sempat menyapa wartawan, sudah berkimono hijau begitu, bersiap-siap untuk diperiksa kesehatannya. Kami punya liputannya, rangkuman liputannya bagaimana bakal calon pasangan presiden dan wakil presiden diusung oleh PDIP, PKB, Nasdem dan Hanura ini menjalani pemeriksaan kesehatan pada hari ini. Berikut liputannya untuk Anda. Sekitar pukul 7:15 waktu Indonesia Barat pagi tadi, Yusuf Kala tiba di rumah dinas Joko Widodo di Taman Surapati, Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan JK disambut Jokowi dengan sukacita. Setelah bersalaman, keduanya langsung menjawab sejumlah pertanyaan wartawan terkait kesiapan menjalani tes kesehatan pada hari ini. Selain puasa persiapannya apa lagi, Pak? Olahraga persiapannya? Olahraga atau apa mungkin? Olahraga Sabtu Minggu kemarin enggak. Temulawak, Pak? Belusukan itu olahraga juga yang jalan kaki itu. Betul. Kesehatan itu tidak bisa dipersiapkan sehari. Itu dipersiapkan 20 tahun, 30 tahun. Nanti supaya tetap Pak Jokowi ini panjat gunung. Itu persiapannya. Itu tidak bisa besok langsung siap, tidak bisa dong. Kita ini hidup teratur selama 20 tahun, 30 saya jogging, beliau jogging, olahraga. Itu persiapannya. Keduanya kemudian berangkat menuju RSPAD Gatot Subroto dengan satu kendaraan. belakang dulu, Pak. Bentar, Pak. Pak, lambat, Pak. Lambaikan dulu, Pak. Sukses, Pak. Pasangan Jokowi JK tiba di RSPAD Gatot Subroto pukul 7:40 pagi. Pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden ini akan menjalani tes kesehatan sekitar 7 hingga 8 jam dengan melibatkan 51 dokter. Tes kesehatan yang dijalani bakal calon presiden wakil presiden ini untuk memenuhi syarat yang diatur undang-undang tentang pemilu presiden dan wakil presiden. Pasalnya, seorang capres-cawapres harus dipastikan mampu secara jasmani dan rohani untuk menjalani tugas pemerintahan. Sebagai rumah sakit yang ditunjuk untuk memeriksa kesehatan capres-cawapres, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto memastikan akan bersikap netral. Dari calon presiden mantan militer, kita di militer sudah disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat maupun TNI, Panglima TNI, menyampaikan bahwa TNI harus netral, benar. Apabila melanggar, konsekuensinya tindakannya berat, selain dipecat, bahkan dihukum. Tes yang dijalani bakal capres-cawapres meliputi 14 jenis pemeriksaan, terdiri dari pemeriksaan fisik seperti jantung, THT, gigi, penyakit dalam, syaraf, paru, dan mata. Tes kesehatan juga meliputi pemeriksaan kejiwaan. Pemeriksaan kesehatan capres-cawapres ini memakan biaya mencapai 75 juta rupiah per orang. Setelah Jokowi JK, pasangan Prabowo Hatta dijadwalkan menjalani pemeriksaan Jumat esok. Sebelum menjalani pemeriksaan, pasangan capres-cawapres harus berpuasa sejak malam hari. Tim Liputan Indosiar. Nah, JB dan juga pemirsa, bagaimana kalau bakal calon pasangan presiden maupun calon wakil presiden dinyatakan tidak lulus tes kesehatan begitu? Apa mekanismenya atau apa dampaknya begitu? Berikut pernyataan dari Hadar Gumai, Komisioner KPU kepada kami. Kalau kami tidak punya kapasitas itu, tidak ada standarnya begitu, Pak. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumai mengatakan calon presiden ataupun calon wakil presiden yang tidak lolos dalam pemeriksaan kesehatan ini harus diganti.
Dan proses penggantian calon yang maju ini tidak berbeda, seperti pada waktu pendaftaran sebelumnya di KPU. Tahap pemeriksaan kesehatan ini merupakan bagian dari proses verifikasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Karena dalam tahap ini akan diketahui apakah calon presiden atau calon wakil presiden memiliki potensi halangan kemampuan fisik ataupun mental dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Rencananya KPU akan mengumumkan calon presiden dan calon wakil presiden yang lolos memenuhi persyaratan KPU pada 31 Mei mendatang. Rizka Amalia dan Damar Galih, Indosiar, Jakarta. Ya, Jemi dan juga pemirsa, sedianya pemeriksaan kesehatan itu diperkirakan berlangsung 7 hingga 8 jam. Kalau tadi Presiden Joko Widodo dan calon presiden Joko Widodo dan bakal calon wakil presiden Yusuf Kala tadi masuk 8.30, jadi 8 jam atau 7 jam berikutnya kita masih menantikan. Tapi saat ini kami tengah menantikan mendapatkan informasi bahwa bakal calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Yusuf Kala tengah bersiap-siap untuk menyapa sebentar awak media yang sudah menunggu di depan RSPAD, instalasi medical check up. Kalau Anda saksikan, kita berikan gambar kepada pemirsa apa yang sudah tersedia di depan lobi medical check up. Ada jamu Solo. Kalau informasi yang kami nantikan mungkin beberapa menit lagi bakal calon presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala akan menikmati jamu terlebih dahulu sebelum melanjutkan nanti pemeriksaan kesehatan yang tadi meliputi 4 hal, Jemi dan juga pemirsa. Pemeriksaan jasmani, kemudian kejiwaan, dan juga pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan laboratorium yang memakan waktu yang tidak singkat begitu, 7-8 jam, dan dengan biaya yang cukup besar, 75 juta per calon wakil presiden. Kami dapat informasi sudah keluar. Dan ternyata sudah keluar, seperti Anda saksikan di layar kaca saat ini. Tim dokter terlihat. Inilah tim dokter yang terdiri dari 49 dokter sebenarnya, yang terbagi dalam 14 tim spesialis dari Ikatan Dokter Indonesia yang tadi juga sudah disampaikan menjamin netralitas mereka dalam pemeriksaan bakal calon presiden dan wakil presiden kali ini untuk pemilu presiden 2014. Kami akan memberikan informasi selanjutnya, Jemi. Kita masih nantikan apakah benar Joko Widodo dan Yusuf Kala akan keluar untuk menikmati jamu dari Solo. Seperti apa juga pernyataan setelah mereka mengikuti beberapa jam pemeriksaan kesehatan. Kita kembali ke Anda dulu sementara. Baik, terima kasih Pres Sumbalang kita laporannya. Kita tunggu apabila ada perkembangan terkini dari sana.